Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak pendamping desa, yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang saya banggakan rekan-rekan perangkat desa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Tak lupa sholawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini akan ada sosialisasi tentang program dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo, bahwa setiap desa wajib dan akan diadakan koperasi desa merah putih. Hal ini bertujuan untuk menjadikan desa kita ini desa yang mandiri, tidak bergantung kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, menjadi desa yang kuat secara ekonomi dan mensejahterakan masyarakat desa khususnya. Terus kemudian untuk mendukung program dari beliau, maka di sini ada beberapa tata cara atau aturan-aturan yang harus kita laksanakan, yaitu pertama adalah memilih dan membentuk pengurus serta pengawas, dan terakhir bulan Mei harus sudah terbentuk. Maka dari itu pada hari Rabu kemarin kita rapat intern bersama perangkat, terus kemudian pada malam hari ini kita rapatkan bersama Ketua BPD beserta anggota, dan nanti secara rincinya apa aturan-aturan yang diberlakukan, tata cara untuk membentuk kepengurusan ini bagaimana akan dijelaskan oleh Bapak pendamping desa dari kecamatan. Terus kemudian sekali lagi, untuk pengurus ini tidak boleh dari pemerintah desa, pemerintahan desa, baik itu Pamong, BPD, ini tidak boleh jadi pengurus. Tetapi untuk pengawas secara otomatis kepala desa dan BPD ini menjadi pengawas. Dan kemarin sudah secara otomatis bahwa pengawasnya ini ada 3, untuk ketua otomatis kepala desa, kemudian anggota ini kami musyawarahkan Pak Ahmad Waluyo selaku ketua BPD. Terus kemudian untuk anggotanya yang satu lagi kita pilih dari tokoh masyarakat, yaitu Pak Agus Tiono, suami dari Bu Yuyun. Ini belum tentu orangnya mau, ini kan cuma reng-rengan, nanti kita hubungi dulu orangnya. Terus kemudian tidak boleh dari keluarga perangkat desa, baik itu istri, suami, atau saudara. Nah, ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Enak kita tinggal ngawasi aja. Terus kemudian pada pembahasan kemarin ini memang kita ada kesalahpahaman antar pemahaman koperasi desa ini seperti apa. Saya kira badan usaha yang ada di desa itu secara otomatis jadi koperasi desa merah putih. Cuma ini tadi baru diberitahu oleh Bapak pendamping bahwa tidak. Koperasi desa merah putih ini berdiri sendiri. Kalau BUMDes kan ada kontribusi ke desa, termasuk
pemerintahan desa, ya. Pemerintah desa, usaha yang ada di desa, penghasilan asli desa. Tapi kalau koperasi desa Merah Putih ini di luar dari struktur organisasi yang ada di desa. Jadi tujuan khususnya adalah mensejahterakan anggota dan masyarakat. Jadi tidak ada kontribusi apapun di desa. Terus kemudian untuk pengurus, pengurus ini ada ketua, wakil ketua badan anggota, wakil ketua unit usaha, wakil ketua unit usaha. Nah, ini kemarin ini ada nama-nama, nanti jenengan koreksi setuju apa tidak. Ini yang kita pandang bisa menjadikan koperasi desa ini insya Allah menjadi berjalan, ya. Nah, untuk ketuanya langsung saya sebutkan aja, ya. Untuk ketuanya Pak Haji Rianto. Terus kemudian untuk sekretarisnya ini Bu Irma karena sudah berpengalaman di BKD, nanti kita tarik ke koperasi. Terus kemudian untuk ketua unit usaha ini kemarin ganti Pak Agus Wibowo, karena sudah berpengalaman di bidang koperasi. Terus kemudian untuk bendaharanya Bu Kasmi, terus untuk wakil ketua unit usaha ini yang belum kita temukan namanya. Iya, Wakil Ketua Bidang Anggota. Wakil Ketua Bidang Anggota. Sebelum menentukan itu, alangkah baiknya kita setujui, kita setujui. Enggak. Artinya kita paling enggak kan kita punya gambaran. Lain-lain kita mau kemana? Arah kita mau bawa usaha kemana? Itu harus kita sepakati bersama, baru penentuan pengurus ini bisa. Tidak, Pak, kita menentukan pengurus dulu. Kalau untuk usaha, unit usaha ini tergantung ketuanya. Iya, karena dia mau usaha apa di desa ini, biar dia yang berpikir potensi apa yang ada di desa. Langsung dipasrahkan, ya. Iya, karena dia harus bekerja dengan orang-orang yang bisa diajak kerja. Sevisi. Ya. Jadi tugas kita malam ini dan rapat untuk hari Senin adalah memilih pengurus. Untuk unit usaha itu mungkin akan diadakan rapat selanjutnya oleh ketua dan pengurus. Tugas kita hanya mengawas. Biar nanti ketua, Pak, yang ini kan saya bacakan ketua, sekretaris, wakil ketua unit usaha, wakil ketua badan anggota. Itu kan dari pengurus harus 5 orang. Terus pengawas otomatis 3. Pertama ketua kepala desa, kemudian dari BPD jenengan Pak Ahmad Waluyo, kemudian dari tokoh agama kita insya Allah Pak Agus Tiono. Ini orangnya aja belum tentu mau. Untuk kepengurusan selanjutnya terserah ketua, Pak, nanti. Unit usaha apa saja nanti yang akan dibuat di desa kita sesuai potensi desa yang ada. Terus dari nama-nama ini, apakah jenengan setuju atau perlu ada ralat atau jenengan punya usulan nama yang lain yang mungkin kira-kira punya potensi yang lebih baik? Monggo. Yang kosong tadi wakil ketua badan anggota.
Oh Pak Lukman. Nggih. Oh gitu. Berarti wakil ketua badan anggota Pak Lukman nggih. Beliau dulu kan di sekretarisnya. Ini sekretarisnya sudah Mbak Irma. Atau mungkin Mbak Irmanya yang di wakil ketua yang bidang anggota itu. Nanti yang Pak Lukmannya di sekretaris. Gitu. Kalau Pak Hajirianto sama Pak Lukman itu kan namanya kan bisa. Oh iya iya. Nanti untuk Pak Lukman bisa jenengan dihubungi ya. Lah kira-kira mau juga kan harus ditawarin dulu. Soalnya beliaunya kan juga sibuk kan dia. Takutnya nanti awak dia dikarep kok gak karep kan orang. Nah, tetep sebelah kan. Nggih, berarti itu nggih. Setuju? Saya ulangi lagi nggih, saya bacakan lagi. Untuk pengurus ini 5 orang, ketuanya Pak Haji Rianto, kemudian wakil ketua bidang usaha ini Pak Agus Wibowo, wakil ketua badan anggota Pak Lukman, kemudian sekretaris sekretaris Pak Lukman, wakil ketua badan anggota Mbak Irma, kemudian bendaharanya Bu Kasmi dari RW 6, wakil ketua unit usaha lah ya Pak Agus Wibowo. Terus kemudian pengawas ada 3, ketua otomatis kepala desa, anggotanya dari BPD, ketua BPD Pak Ahmad Waluyo, kemudian dari tokoh agama Pak Agustiono. Ini pengawasnya ada 3. Pun untuk koperasi desa ini bahwa namanya itu harus ada wajib di depannya Koperasi Desa Merah Putih Desa Nopo Sadang ya. Koperasi Desa Merah Putih Sadang. Pasien di Koperasi Desa Merah Putih Pasean. Nah niki kira-kira niki nama yang tepat. Ini Koperasi Desa Merah Putih nopo? Sadang nopo? Sadang Makmur, apa Sadang Berkah, nopo Sadang Barokah? Gemilang ya Pak. Sadang Makmur. Monggo. Ya sudah ikon Gemilang ya kita akan Gemilang. Gimana saya Gemilang? Ada yang sama? Berarti Koperasi Desa Merah Putih Sadang Gemilang. Amin. Oke. Saya baca ini. Pokoknya Koperasi Desa Merah Putih desa ada tambahan. Sekali lagi ya, untuk unit usaha nanti biar pengurus yang berpikir. Kadang orang kembaran ini. Untuk koperasi tentang Koperasi Desa Merah Putih cukup dari saya. Nanti mungkin penjabarannya dari Bapak pendamping desa, okay. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Sadang, Bapak Kepala Ketua BPD, Bapak Ibu anggota BPD dan perangkat desa Sadang. Tak lupa teman seperjuangan yaitu pendamping lokal desa Pak Agung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di mana kita sudah bisa berkumpul di malam hari ini. Yang kedua, terima kasih untuk Ibu Kepala Desa di mana diberi kesempatan dalam acara kami diberi kesempatan dalam acara Pramusdesus tentang pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Sadang. Ya, ini langsung saja ya. Sebenarnya ini ranahnya adalah Kementerian Koperasi, akan tetapi sampai ke bawah Kementerian Koperasi kan
belum ada pendampingnya. Jadi diinkludkan di pendamping desa untuk mengawal pembentukan koperasi merah putih di seluruh desa se-Indonesia. Yang jelas targetnya seperti apa yang dikatakan Bu Iki tadi, di bulan Mei sampai Juni itu harus sudah terbentuk. Tentang mekanisme pembentukannya akan saya sampaikan pada malam hari ini. Oke. Nah, di sini kita melalui rapat Pramusdes. Di sini kita menentukan yaitu apa sih dari tujuan pembentukan koperasi. Yang jelas di sini adanya solusi terhadap minimnya akses pembiayaan. Mungkin kalau di Jatirogo itu sudah lengkap ya. Akan tetapi di desa-desa lain mungkin ada yang belum ada solusi terhadap minimnya akses pembiayaan. Yang kedua, terbatasnya lapangan kerja. Ketiga, kesenjangan wilayah dan kemiskinan ekstrem desa. Sedangkan manfaat koperasi desa Merah Putih, yang pertama meningkatkan kesejahteraan desa, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Di situ ada 13 item. Nah, terus oke, ini ruang lingkupnya. Di situ ada nanti bidang usaha Merah Putih. Yang pertama nanti pembentukan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi Merah Putih yang nanti rencananya pada hari Senin, Ibu Gi. Oke, terus kalau di desa sudah ada koperasi, itu langsung di pengembangan koperasi yang sudah ada. Akan tetapi di sini kan belum pendirian koperasi baru yang nanti akan dinamai koperasi desa Merah Putih, desa Sadang, apalah terserah. Kalau di kabupaten ada 2 nama atau lebih, itu bisa dikasih nama kecamatannya. Misalkan Sadang di tempat ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, Sadang boleh, terus belakangnya monggo, terserah. Kalau Sugian sama Sidomulyo itu ada soalnya di Kabupaten Tuban. Terus nanti di dalam pembentukan itu semuanya disamakan, Pak Sek. Nanti di situ agenda pembentukan itu ada. Di situ pembukaan, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Yang sambutan kepala desa, terus yang ini penayangan video Bapak Presiden terkait koperasi desa Merah Putih. Jadi kan nanti cari di YouTube terkait ini. Setelah Ibu Kades menyampaikan sambutan, terus ditayangkan video Bapak Presiden Prabowo terkait koperasi Merah Putih. Terus pembacaan doa. Selanjutnya adalah pemilihan pimpinan rapat, terdiri dari 3 orang pimpinan rapat. Yang selanjutnya pembahasan koperasi Merah Putih, bisa dari dinas koperasi, bisa dari pendamping. Terus selanjutnya pembahasan permodalan. Di sini nanti di Musdes akan ditentukan besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib. Monggo nanti di Musdes disepakati, misalkan simpanan pokoknya 500.000, terus simpanan wajibnya yang setiap bulan itu 50.000 atau 25.000, monggo terserah. Itu nanti disepakati dalam Musdesus pembentukan itu. Terus selanjutnya adalah pembahasan bidang usaha yang nantinya desa
disesuaikan dengan KBLI dan model bisnis, mitigasi resiko dan rencana bisnisnya. Selanjutnya penetapan domisili kantor koperasi. Tadi sudah ditentukan oleh Bu Inggi bahwa kantor koperasi nanti ada di Panti PKK. Terus selanjutnya masukan saran dan pembacaan kesimpulan dan penutup. Itu adalah urutan dan tata tertib pembentukan koperasi. Nah, selanjutnya ini penamaan koperasi ini. Misalkan di sini contoh huruf A, B, C ya ini. Koperasi Desa Merah Putih Sadang. Nah, di sini ini kalau kelurahan gitu. Nah ini. Yang contoh yang D, Koperasi Desa Merah Putih Sadang, Kecamatan Jatirogo. Ini aturannya di sini diawali dengan koperasi, terus Desa Merah Putih atau kelurahan. Di sini kan desa, nama desa, terus yang di dalam hal terdapat kesamaan nama desa atau kelurahan, maka ditambahkan dengan nama kecamatan. Misalkan berarti kan Koperasi Desa Merah Putih Sadang, Kecamatan Jatirogo. Aturannya seperti itu, Bu. Lanjut. Nah, ini isi anggaran dasarnya koperasi. Nanti ada filenya, Pak Sek. Nanti bisa di-download atau nanti saya kopikan di sini pelaksananya nih, petunjuk pelaksananya. Di dalam anggaran dasar koperasi ada nama pendiri dan sebagainya, maksud dan tujuan dan seterusnya. Terus, nah di sini tadi organisasi dan tata kerja. Nah di sini ada 5 pengurus. Yang pertama ketua, yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara, dan wakil ketua bidang usaha, selanjutnya wakil ketua bidang anggota, selanjutnya akan ada anggota-anggota koperasi yang lain. Persyaratan pengurus koperasi ya di situ yang jelas jujur, loyal dan berdedikasi, serta poinnya ini lagi, mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Terus lagi nomor 3, tidak mempunyai hubungan keluarga saudara atau keluarga semenda. Semenda itu artinya ada ikatan pernikahan. Misalkan iparnya Bu Inggi itu tidak boleh, atau iparnya ketua BPD itu tidak boleh. Terus pengawas. Di situ ada 5 poin pengawas. Yang pertama, mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur, berdedikasi terhadap koperasi. Yang kedua, yang ketiga ini tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana merugikan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Ketua pengawas dijabat oleh kepala desa sebagai ex officio pengawas koperasi. Jumlahnya paling sedikit 3 orang, bisa 3 atau 5, monggo. Tadi Bu Inggi sudah mencalonkan ada 3 saja lah, karena ini baru koperasi pembentukan baru. Nanti kalau sudah berkembang, monggo silakan tidak diulang. Penyusunan dokumen ini nanti tahap awal musyawarah. Ini kan nanti yang baru ini tahap awal musyawarah pembentukan. Melalui musyawarah desa khusus nanti dihadiri oleh pemerintah desa,
masyarakat umum, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok marginal, dan unsur perempuan. Ini ada tambahan sedikit yang kemarin disampaikan Pak Afif dari Dinas Koperasi. Salah satu pengurus ada keterwakilan perempuan. Tadi sudah ada belum? Sambut ini, ini sambut. Harus ada keterwakilan perempuan. Tadi ada pertanyaan dari sebelumnya ada renang-renang dari Pak Wo terkait apa sih bedanya koperasi desa Merah Putih dan BUMDes. Di sini kita akan lihat perbedaannya. Perbedaan koperasi Merah Putih dan BUMDes dari aspek badan hukum jelas sudah berbeda. Yang pertama, Koperasi Merah Putih itu SE Menteri Koperasi tahun 1 2015 dan Impres nomor 9 tahun 2025. Sedangkan BUMDes pasal 117 nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di sini bentuk usahanya badan usaha milik desa dan yang satu koperasi. Dari permodalan saja sudah berbeda. Yang BUMDes itu penyertaan modal dari pemerintah desa, bisa juga dari bantuan kabupaten atau provinsi. Sedangkan koperasi pada dasarnya adalah dari simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggotanya. Terus kemungkinan atau bisa jadi di kemudian hari itu akan ada tambahan modal dari dana desa, bisa dari APBN, dari APBD, bisa juga nanti kemudian pinjaman dari himbaran kalau mungkin koperasinya sudah dinilai cukup layak. Sedangkan dari pengelola itu direktur BUMDes ditunjuk oleh desa melalui Musdes juga Nah ini pengurus dari pengelola ini di koperasi yang dipilih melalui Musdesus itu. Sedangkan di sektor usaha ini sebenarnya perbedaannya cukup jauh. Yang jelas di BUMDes itu biasanya sektor usahanya di wisata desa, layanan air bersih dan perdagangan. Tetapi untuk koperasi bisa cakupannya lebih luas. Dan nanti dalam koperasi itu nanti bisa membuat gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa atau pergudangan, penyimpanan dan sebagainya. Terus selanjutnya adalah tujuannya pembentukan. Nah ini yang disampaikan Bu Igi tadi dia tepat. Yang pertama, BUMDes itu meningkatkan pendapatan asli desa dan mengelola potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan koperasi cakupannya lebih luas, yaitu memberdayakan masyarakat demi mewujudkan ekonomi desa. Selanjutnya wewenang dan sebagainya itu sudah ada. Terus saya kira itu dulu. Mungkin kalau ada tanya jawab, monggo silahkan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Igi. Dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Desa, pengawas desa, teman-teman BPD, teman perangkat. Mohon maaf tadi saya ketiduran. Salam tidak betul ya.
Biasa asal Mas Bro. Nggih, ngapunten Pak. Koperasi Merah Putih ini adalah program pemerintah yang tentunya harus kita laksanakan tahap demi tahap. Mungkin kalau dulu ada itu mungkin KUD Pak ya, seperti KUD mungkin. Dan dulu itu sudah berjalan walaupun Yuan Sewu seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti koperasi yang baru ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah kita untuk mensejahterakan masyarakat. Walaupun mungkin masih banyak pertanyaan bagi diri saya, siapa nanti anggotanya, apa masyarakat umum itu bisa jadi anggota, terus pendanaannya nanti bagaimana, karena prinsip koperasi itu adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Itu mungkin yang masih menginjal di saya, tapi nanti tahap demi tahap mungkinlah kita ikuti, dan mudah-mudahan program ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saran-saran kita doa. Saya memohon pada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini nanti bisa diridhoi Allah, dimudahkan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat desa Sadang. Amin. Al-Fatihah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin. Hamdan majidan ya rabbana lakal hamdu kama jalal sultani sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsal arda wa man alaha wa ta'khir waridin. Allahumma ja'alna min hamdi wa salatu salam binti Muhammadin jahidin wa barakatuh rizki wa maghfiratan badal ma. Allahumma amin ala syaitan. Rabbana firlana wa rabbana suara Rabbana zidna qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.